Sikap mentalnya apa yang utama? Itu ada 3. Tadah, peradah, dan yang ketiga ora wegah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Kata Filsafat. Inti ajarannya ini dijadikan slogan di mana-mana adalah ojo dumeh, eling, sama waspodo. Jadi hidup kita harus punya pondasi 3 hal ini. Ojo dumeh, eling, sama waspodo. Ojo dumeh itu sikap mental, eling dan waspodo itu pikiran. Jadi ojo dumeh itu makna harafiahnya jangan mentang-mentang di level apapun, perilaku, kata-kata, ucapan, bahkan termasuk kata hati, bersitan yang muncul di hati. Jangan mentang-mentang ojo dumeh, mentang-mentang cakep terus gonta-ganti pacar. Nah, itu ojo dumeh. Mentang-mentang pinter terus minteri kancane, itu ojo dumeh. Mentang-mentang banyak kan kamu, bahkan kadang-kadang kan kamu jelek aja mentang-mentang. Ya kan, mentang-mentang jelek kayak ini kan, gitu ada kan. Mentang-mentang jomblo kan ada. Banyak loh kamu mentang-mentang itu. Kamu bisa nyari contoh sendiri sebanyak mungkin. Oke kan, kadang-kadang miskin aja kan mentang-mentang. Saya miskin loh, saya ini termasuk golongan orang yang tertindas loh, saya ini mentang-mentang gitu, mentang-mentang miskin. Hati-hati, ojo dumeh. Jadi yang bisa mentang-mentang itu nggak cuma yang kaya. Jadi begitu kamu larut oleh kondisimu saat ini dan kamu jadikan dia modus untuk kepentinganmu yang sementara, itu biasanya sudah dumeh. Ojo dumeh. Betul. Mentang-mentang ndak lulus kuliah terus, itu kan mentang-mentang. Ya kamu teruskan sendiri. Mentang-mentang jomblo kalau malam minggu terus ngapain gitu. Ya wis, kamu rumuskan sendiri. Pokoknya ojo mentang-mentang. Termasuk laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang jangan salah, perempuan mentang-mentang juga ada. Mentang-mentang perempuan apa-apa pengen didahulukan. Kan ada ladies first kan gitu. Meskipun ngantrinya telat kan ladies first, minta pertama. Itu termasuk. Cowok juga begitu. Mentang-mentang cowok, banyak sekali contohnya. Mentang-mentang santri, mentang-mentang ikut ngaji filsafat, sekarang kemana-mana ngomongin filosofis. Nah, itu termasuk mentang-mentang. Baru ngerti 1-2, wah kemana-mana sudah berfatwa filsafat. Ojo dumeh. Sejauh mana itu dumeh apa enggak, kalian yang bisa ngukur. Karena ukurannya itu tidak bisa materinya, tapi sikap batinmu. Hal yang sama mungkin mentang-mentang di yang satu, tapi di yang satu sebenarnya enggak. Pinjem uang misalnya, karena kamu tidak punya duit terus pinjem uang. Gayamu pinjem uang, sikap batinmu pinjem uang, itu akan menunjukkan kamu mentang-mentang apa enggak. Termasuk ketika kamu ngutangi. Sikap batinmu ketika ngutangi temenmu itu bisa beda antara kamu mentang-mentang dan enggak mentang-mentang. Yang ngerti kamu sendiri. Jadi ojo dumeh. Yang kedua, gimana caranya Pak biar saya nggak dumeh? Eling. Selalu hadirkan Tuhan dalam hidupmu.
Selalu hadirkan yang sejati di kepalamu. Kalau dia hadir terus, biasanya kamu terhindar dari dumeh. Lawan paling gampang dari dumeh itu ikhlas. Dan untuk bisa ikhlas, kamu harus eling. Selalu hadirkan Allah setiap mau mengambil keputusan. Selalu masukkan dia di hatimu dan di kepalamu. Itu namanya orang eling. Eling itu kalau dalam konotasi Jawa tidak sekedar kamu ingat dia ada, tapi dia berpengaruh dalam hidupmu. Misalnya kamu ingin membela agama, terus kamu mukul orang, ngeprok toko. Kalau ditanya, mbok ingat Allah, mesti ngomong, ini karena saya ingat Allah, ingin bela Allah. Tapi itu ingat dan bela Allah hanya di mulut. Allah tidak hadir dalam hidupmu, karena nggak mungkin Allah semacam itu. Ketika kamu mencaci maki misalnya, opolah orang yang nggak cocok alirannya sama kamu. Ketika kamu maki-maki ini, meskipun kamu merasa ini demi Allah, ini demi kejayaan agama, tapi perilakumu tidak menunjukkan bahwa kamu sedang eling. Karena kalau kamu eling, kamu tidak mungkin berani maki-maki. Kamu tidak mungkin berani mukul-mukul, tidak mungkin berani melecehkan orang. Kamu akan malu. Kenapa ada Allah dalam hidupmu? Jadi itu gunanya eling. Ojo dumeh, eling. Terus yang ketiga, waspodo. Waspodo itu hati-hati, tidak sembrono. Kenapa harus waspodo? Jangan-jangan yang kamu tadi eling, yang kamu lakukan tidak cocok, bikin malu kalau ketahuan sama yang kamu eling tadi. Maka hati-hati. Jadi sekali-sekali tidak sholat nggak apa-apalah, nggak ada yang cerewet ini, tapi nggak enak ya. Katanya kan itu eling dan waspodo. Jangan-jangan hanya gara-gara salah kecil ini terus Allah tidak berkenan, terus Tuhan tersinggung, marah sama aku, susah nanti. Itu waspodo namanya. Jadi eling dan waspodo itu biasanya satu paket. Orang yang tidak waspodo biasanya gampang kehilangan elingnya. Orang yang selalu eling itu biasanya cenderung untuk waspodo. Jadi ojo dumeh, eling dan waspodo. Itu yang jadi basis ajaran. Kalau di filsafat Jawa biasanya dikonotasikan sama Semar. Terus sikap mentalnya apa yang utama? Itu ada 3. Tadah, peradah, dan yang ketiga ora wegah. Tadah itu sikap mental yang dikasih apa aja tidak apa-apa, tidak komplain, tidak mengeluh, selalu bersyukur. Itu namanya tadah. Jadi kalau di agama mungkin semacam qanaah. Itu tadah. Dikasih apa aja ya. Dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, saya malam ini ngaji tidak ngerti apa-apa belas. Itu alhamdulillah, tidak apa-apa. Itu namanya tadah. Berarti Allah belum mengizinkan saya ngerti sesuatu. Mungkin memang belum waktunya. Alhamdulillah, itu tadah. Alhamdulillah Pak, saya sudah lulus 3 tahun yang lalu, cuma pacar belum dapat. Tidak apa-apa, tadah. Mungkin Allah belum mengizinkan aku dapat pacar. Mungkin dengan jomblo aku bisa lebih dekat sama Allah. Wow. Ya apa-apa, kan bisa digiring ke sana. Itu tadah. Terima kasih ya Allah, kamu tidak ngasih aku kesempatan untuk banyak dosa dengan jomblo misalnya. Itu tadah namanya. Jadi tidak ada yang tidak bisa disyukuri bagi orang yang punya sikap mental tadah. Dapat alhamdulillah dapat berarti aku harus belajar lagi.
Memang aslinya aku belum ngerti apa-apa sih, kalau dikasih A malah keliru. Harusnya memang biar tak sampai aku ngerti terus dapat A. Itu namanya tada. Kamu bisa nyari momen apapun yang paling sedih, paling tidak enak, tapi kalau sikap mentalmu tada, tidak ada yang bikin kamu sedih. Kamu akan selalu bersyukur. Alhamdulillah dikasih sakit, berarti oleh Allah disuruh istirahat. Allah berarti masih sayang, ada kesempatan ngurangi dosa. Ada banyak. Tergantung sikap mental. Tapi kalau sikap mentalmu penuntut dan pengeluh, dapat apa saja kamu akan nuntut dan ngeluh. Kamu lulus kumlot aja kan mengeluh, buat apa-apa kumlot, yang penting itu kan besok dapat kerja apa enggak. Apa sih gunanya kumlot? Lu kumlot itu lo mengeluh. Iya kan? Kamu sudah dapat kerja juga ngeluh, Pak kerja kayak gini hasilnya nggak seberapa Pak, paling cukup buat makan lah. Kalau besok mau punya istri, punya anak dikasih apa Pak? Ngeluh. Loh, itu sudah dapat kerja, apalagi kalau kamu nggak dapat kerja. Yang salah bukan dapat kerja atau enggak, kumlot apa enggak, tapi sikap mentalmu yang keliru. Maka katanya Semar harus tada. Tidak ada yang nggak bisa diambil hikmahnya, tidak ada yang nggak bisa disyukuri. Itu sikap mental. Yang kedua, praja. Berhadapan dengan yang atas, tada. Dengan horizontal, lingkungan sekelilingmu, itu praja. Mentalmu adalah mental memberi. Jangan punya mental minta-minta dan mudah menerima. Kalau di agama, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu praja. Memberi nggak harus uang, ngasih nggak harus sesuatu. Minggu lalu kan di Krishna itu bahkan senyum pun sedekah. Praja. Apa yang kamu punya kasih ke orang lain. Yang tehnya masih ada, sebelahnya sudah kosong gelasnya, boleh teh mas. Nah, kalau temennya nggak malu kan, ya sini tak ambilnya gitu. Nggak apa-apa, itu namanya praja. Jiwanya jiwa sosial. Jadi kalau sama Allah menadahkan tangan, sama lingkungan sekeliling ngasih, sama Allah tangan di bawah, sama manusia yang lain tangan di atas. Jangan dibalik. Sama Allah kamu tangan di atas, jadi Allah itu kok perintah terus tiap hari. Ya Allah saya kumlot loh ya. Ya Allah pacar cantik loh ya. Ya Allah diperintahi tiap hari. Sama Allah kamu tangan di atas, sama manusia kamu tangan di bawah. Pak mohon kebijaksanaannya Pak. Pak mohon kuali. Jadi sama Allah itu tada, sama manusia yang lain praja. Dan yang ketiga, ojo males ora wegah. Sumber persoalan saya sering bilang itu males. Jangan males. Nggak usah milih-milih pekerjaan. Kadang-kadang kamu nyempilikan Allah, bikin kayak gitu aja, nanti besok kalau sudah mau waktunya digarap sebentar aja selesai. Itu biasanya terus jadi sumber masalah. Jatahku presentasi masih lama, besok aja kalau dekat. Itu biasanya terus masalah, karena waktunya kamu bikin printernya error, waduh listriknya mati, waduh itu salahmu dewe. Karena kamu selama ini males ora wegah. Jangan wegahan. Kalau bisa dikerjakan hari ini, kerjakan hari ini. Jangan ditunda-tunda, besok ngerjain yang lain masih banyak. Fa'idha faroghta fansob, kan katanya agama gitu. Kalau selesai ganti kerjaan yang lain masih banyak. Tidak mungkin manusia itu nganggur. Jadi kalau ingin jadi manusia utama, kalian harus punya sikap mental utama. Sikap mental utama itu apa? Tada, praja, terus ora wegah. Oke.